Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan channel Manu Baribaya. Seperti biasa, ini di belakang sangat aktif walaupun ini sudah sore. Ini baru sekitar 3 hari yang lalu kita pindah dari kotak jebakan ke kotak budidaya. Tapi karena pemindahannya tidak mengganggu larva dan madu yang ada, jadi satu hari aktivitas langsung betah. Dan ini buktinya, ketika ada nektar dan bipolen yang terbuka walaupun udah sore langsung keluar dan aktif. Sekalian kita akan jelaskan tentang kotak jebakan. Mudah-mudahan apa yang kita sharekan bermanfaat. Seperti apa keseruannya, tidak berlama-lama, ikuti Madu Baribaya. Cuacanya hari ini hujan dari pagi sampai dengan siang. Hujannya itu tidak begitu besar, tapi membuat kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita dengan bahan-bahan yang ada seadanya, kita membuat kotak jebakan. Dan ada yang mempertanyakan apakah kotak jebakan itu bisa dengan kayu bekas papan coran. Nah, itu sangat bisa. Dan ini salah satunya. Ini tidak jauh. Yang kita dapatkan ini bekas papan coran, tetapi setelah dibuat papan coran kita simpan lama, akhirnya semua bekas cornya itu pada hilang dimakan rayap. Seperti ini. Dan aroma bekas corannya udah nggak ada. Ini sangat sederhana sekali, tetapi berani jamin ini kotak yang sangat luar biasa nanti ketika dipasang di alam untuk menjebak lebah liar. Kemudian apa yang istimewa? Semuanya nggak ada yang istimewa. Hanya di dalam kotak ini terdapat susunan kayu yang sangat disukai lebah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat kotak bagian dalam ini ada aroma memikat, yaitu kayu surian atau suren. Sangat sederhana karena kayu-kayunya yang kita pakai ini kayu udah lapuk. Nah, tetapi kayu lapuk inilah yang membuat kita bisa bersaing dengan orang lain dan tidak kalah, persaingannya tidak kalah. Lalu apakah keistimewaan dari kotak jebakan ini? Ini pertama, kayu remnya ini dari surian atau suren. Kayu surennya suren merah ini. Nah, semua dari kayu suren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 versi kecil. Nah, ini kayu suren. Itu yang pertama keistimewaannya. Yang kedua, ini dilumuri sarang lebah, bekas sarang lebah atau malam. Ini yang kedua. Jadi dengan remnya terbuat dari kayu suren, kemudian dilumuri sarang lebah, itu membuat kotak ini istimewa untuk dijadikan kotak jebakan atau kotak perangkap. Jadi komponen kotak jebakan kita sebenarnya hanya 3 yang membuat jebakan ini tidak gagal ketika dipasang di alam liar. Dan lebah-lebah liar itu seolah-olah berebut untuk menjadikan kotak jebakan ini rumah tinggal mereka. Yang pertama, bahan kotaknya kayu biasa tetapi sudah lapuk dimakan usia. Dibiarkan di alam baru dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, premnya terbuat dari kayu yang sangat disukai lebah, kayu surian atau suren. Dan yang ketiga, ada bekas malam atau lilin lebah.
Nah, ketiga kunci itulah yang menjadikan kotak jebakan kita tidak pernah gagal dihuni. Selalu ketika kita pasang hanya butuh waktu 1-2 hari langsung diisi. Dan satu lagi, ini premnya seperti biasa 2 trap. Jadi ini satu, kemudian ini satu di tengah dan bawahnya kosong. Jadi karena kita masang jebakan ini lokasinya jauh, jadi fungsi dari 2 trap ini ketika lebah membuat sarang di sini di trap yang pertama, biasanya kita pindah 1 minggu pindah ke lokasi budidaya. Usia 1 minggu itu sarang dari nempel di bagian atas nyampe ke bagian bawah ke sini, nempel ke bagian bawah ini. Jadi ketika kita bawa, walaupun ada guncangan seperti ini, yakin prem itu menopang. Prem ini menopang sarang yang ada di sini. Walaupun ada guncangan ketika kita memindahkan karena jaraknya jauh, sarangnya tetap utuh di sini, tidak terlepas. Ini keunggulan prem ini. Nanti kalau seandainya sudah permanen, ini bagian bawah ini hanya larva dan bagian atas ini semuanya madu. Itu keistimewaan kedua. Jadi silahkan, apabila teknik atau teori ini dirasa bermanfaat, boleh dicoba, boleh dipraktekkan. Dan ini salah satu cara yang biasa kami buat atau kami pakai, tidak pernah gagal dengan cara ini. Kita bertahun-tahun membuat jebakan dengan cara dan teknik seperti ini. Mungkin yang kita sampaikan hanya bisanya seperti ini. Mohon maaf karena kita posisinya di pinggir jalan, jadi audionya terdengar suara kendaraan motor mobil yang lewat. Nah, ini jadi dengan cara tadi kita membawa jebakan dari hutan ke lokasi ternak, walaupun perjalanan 1 jam lebih, jadi aman, tidak ada sarang yang jatuh dan lebah langsung adaptasi, sehingga ketika nanti dipindah ke kotak budidaya tinggal pindah tanpa membuat sarang baru untuk menyimpan madu dan larva, karena sarang yang lama yang bawaan dari hutan utuh terjaga. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya berbagi saja, semoga bisa dimanfaatkan dimanapun saudara berada dengan teknik kita yang alhamdulillah udah puluhan tahun kita praktek dengan cara ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.